Selamat datang di Belajar Teknik Elektro. Di sini, kami membawa Anda dalam pembelajaran yang menarik tentang teknik elektro. Dari materi pembelajaran hingga proyek-proyek praktis, kami hadir untuk membantu Anda memahami konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang sederhana. Mari bergabung bersama kami dalam mengeksplorasi dunia teknik elektro yang menarik. Kita hidup di dunia yang dipenuhi sinyal. Sinyal ada di sekitar kita, menghubungkan kita dan membentuk pengalaman kita. Namun, kita jarang berpikir tentang pembawa pesan tak terlihat ini, yang membawa informasi melintasi jarak yang jauh, dan memungkinkan kita untuk berkomunikasi, bernavigasi, dan mengakses hiburan dengan mudah. Video kali ini akan membahas dunia sinyal dan spektrumnya yang menarik, mengungkap konsep dasarnya dan menjelajahi dampaknya yang besar terhadap kehidupan kita. Pada dasarnya, sinyal adalah apa saja yang membawa informasi. Mereka adalah elemen fundamental yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi, memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Sinyal adalah pola yang berubah-ubah, perubahan energi, variasi dalam kuantitas fisik yang menyampaikan makna. Mereka bisa berupa gelombang suara, cahaya, atau bahkan perubahan dalam medan magnet. Bayangkan cahaya mercusuar yang berkedip memandu kapal di laut, atau suara genderang yang membawa pesan melintasi medan perang. Ini adalah contoh klasik bagaimana sinyal digunakan untuk menyampaikan informasi penting. Itu adalah sinyal yang menyampaikan informasi penting melalui variasi cahaya dan suara. Sinyal ini telah digunakan selama berabad-abad untuk komunikasi jarak jauh, bahkan sebelum teknologi modern ada. Dari sinyal asap peradaban kuno hingga gelombang radio kompleks yang mengirimkan data melintasi benua, manusia selalu mencari cara untuk berkomunikasi jarak jauh. Setiap metode ini adalah langkah maju dalam evolusi komunikasi. Sinyal adalah blok bangunan dasar dari komunikasi ini, bertindak sebagai jembatan antara pengirim dan penerima. Tanpa sinyal, pesan tidak akan pernah sampai ke tujuan. Baik itu gerakan sederhana atau aliran data yang kompleks, sinyal mengkodekan informasi yang dapat ditransmisikan, diterima, dan diartikan. Mereka memungkinkan kita untuk berbagi ide, emosi, dan data dengan cara yang efisien. Tapi sinyal lebih dari sekadar pembawa pesan komunikasi manusia. Mereka juga memainkan peran penting dalam teknologi dan ilmu pengetahuan. Sinyal ada di seluruh dunia alami, membawa informasi tentang lingkungan kita dan alam semesta. Hewan menggunakan sinyal untuk berkomunikasi, dan ilmuwan mempelajari sinyal untuk memahami fenomena alam. Gemerisik daun tertiup angin, gelombang seismik yang beriak melalui kerak bumi, bahkan cahaya dari bintang yang jauh, semuanya adalah contoh sinyal yang membawa data berharga yang menunggu untuk diuraikan. Setiap sinyal ini memberikan wawasan tentang proses yang terjadi di alam. Dengan memahami sinyal, kita membuka pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar kita. Ini memungkinkan kita untuk membuat prediksi, mengembangkan teknologi baru, dan memperluas pengetahuan kita tentang alam semesta. Sinyal datang dalam berbagai bentuk, tetapi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, analog dan digital. Kedua jenis sinyal ini memiliki karakteristik unik yang membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi dan teknologi. Perbedaannya terletak pada bagaimana mereka mewakili informasi. Sinyal analog dan digital memiliki cara yang berbeda dalam menangkap dan menyampaikan data, yang mempengaruhi cara kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sinyal analog seperti gelombang kontinu, bervariasi dengan mulus dari waktu ke waktu untuk mencerminkan informasi yang dibawanya. Gelombang ini dapat berubah secara halus dan terus-menerus, menciptakan representasi yang sangat mirip dengan fenomena fisik yang diukur. Bayangkan perubahan tekanan udara yang menciptakan gelombang suara atau tegangan yang bervariasi di saluran telepon tradisional. Sinyal analog ini menangkap nuansa dan detail yang sangat halus dari suara asli, membuatnya ideal untuk aplikasi seperti perekaman musik. Sinyal ini analog dengan informasi aslinya, meniru sifatnya yang kontinu. Misalnya, alur pada piringan hitam yang mencerminkan gelombang suara asli, memberikan pengalaman mendengarkan yang kaya dan mendetail. Sinyal digital, di sisi lain, lebih seperti serangkaian langkah atau pulsa diskrit. Sinyal ini tidak berubah secara halus, melainkan melompat dari satu nilai ke nilai lainnya dalam langkah-langkah yang jelas. Sinyal ini mewakili informasi dalam bentuk terkuantisasi,
menggunakan serangkaian nilai terbatas untuk menyampaikan pesan. Setiap langkah atau pulsa dalam sinyal digital mewakili potongan informasi yang spesifik, seringkali dalam bentuk biner. Bayangkan saklar lampu yang hanya dapat dinyalakan atau dimatikan, atau jam digital yang menampilkan waktu dalam digit diskrit. Sinyal digital bekerja dengan cara yang sama, menggunakan dua keadaan dasar untuk menyampaikan informasi. Sinyal digital memecah informasi menjadi unit-unit terpisah ini, seringkali direpresentasikan sebagai urutan 0 dan 1, membentuk dasar dari sistem komputasi dan komunikasi modern. Setiap bit dari informasi digital dapat diproses, disimpan, dan ditransmisikan dengan efisiensi tinggi. Pilihan antara analog dan digital tergantung pada aplikasi spesifik dan keuntungan yang ditawarkan masing-masing metode. Misalnya, sinyal analog mungkin lebih baik untuk aplikasi yang memerlukan representasi yang sangat akurat dari fenomena fisik. Sementara sinyal digital mungkin lebih baik untuk aplikasi yang memerlukan pemrosesan data yang cepat dan andal. Sinyal analog, dengan sifatnya yang halus dan kontinu, seringkali lebih disukai untuk menangkap fenomena alam seperti suara dan cahaya. Sinyal ini dapat menangkap detail yang sangat halus dan nuansa yang mungkin hilang dalam sinyal digital. Sinyal ini memberikan representasi yang lebih tepat dari informasi asli, ideal untuk aplikasi seperti perekaman musik dan fotografi. Banyak musisi dan fotografer profesional masih lebih memilih teknologi analog untuk kualitas dan keaslian yang ditawarkannya. Namun, sinyal analog rentan terhadap noise dan distorsi, yang dapat menurunkan kualitas informasi yang ditransmisikan. Gangguan ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti interferensi elektromagnetik atau degradasi sinyal seiring waktu. Sinyal digital, dengan sifatnya yang diskrit, lebih tahan terhadap noise dan interferensi. Karena sinyal digital hanya memiliki dua keadaan dasar, lebih mudah untuk membedakan antara sinyal yang valid dan noise. Sinyal ini dapat dengan mudah diproses, disimpan, dan ditransmisikan tanpa kehilangan informasi. Teknologi digital memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengirimkan data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi dan akurasi yang tinggi. Ketahanan ini telah menjadikan sinyal digital sebagai tulang punggung infrastruktur komunikasi modern kita, mendukung segalanya, mulai dari smartphone dan komputer hingga internet itu sendiri. Tanpa sinyal digital, bagaimana teknologi yang standardkan setiap hari, dan mungkin ada. Untuk benar-benar memahami esensi sinyal, kita perlu mempelajari bahasa gelombang. Gelombang adalah fenomena yang sangat umum dalam kehidupan kita sehari-hari, dari suara yang kita dengar hingga cahaya yang kita lihat. Mereka adalah cara alam untuk mentransfer energi dan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Sinyal, terutama sinyal analog, sering direpresentasikan sebagai gelombang, dengan karakteristik spesifik yang menentukan sifat dan perilakunya. Sinyal ini bisa berupa suara, cahaya, atau bahkan gelombang radio yang kita gunakan untuk komunikasi. Bayangkan riak yang menyebar keluar saat kamu menjatuhkan kerikil ke dalam kolam. Riak ini adalah contoh sederhana dari bagaimana gelombang bekerja, menyebarkan energi dari titik asal ke sekitarnya. Riak ini, seperti banyak sinyal, dapat digambarkan dengan properti seperti amplitudo, frekuensi, dan panjang gelombang. Setiap properti ini memberikan informasi penting tentang bagaimana gelombang berperilaku dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya. Amplitudo mengacu pada kekuatan atau intensitas sinyal, yang diwakili oleh ketinggian gelombang. Amplitudo yang lebih tinggi berarti lebih banyak energi yang ditransfer oleh gelombang. Suara keras memiliki amplitudo yang lebih tinggi daripada bisikan, sama seperti cahaya terang memiliki amplitudo yang lebih tinggi daripada cahaya redup. Ini menunjukkan bagaimana amplitudo mempengaruhi persepsi kita terhadap suara dan cahaya. Frekuensi, di sisi lain, mengukur seberapa cepat sinyal berosilasi atau berulang dari waktu ke waktu. Frekuensi yang lebih tinggi berarti lebih banyak siklus gelombang yang terjadi dalam satu detik. Frekuensi diwakili oleh jumlah siklus gelombang per detik, diukur dalam hertz. 1 hertz sama dengan 1 siklus per detik. Suara bernada tinggi memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada suara bernada rendah. Sama seperti cahaya biru memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada cahaya merah. Ini adalah alasan mengapa kita mendengar suara bernada tinggi sebagai lebih tajam dan melihat cahaya biru sebagai lebih terang. Panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak atau lembah gelombang yang berurutan.
Panjang gelombang yang lebih pendek berarti frekuensi yang lebih tinggi, dan sebaliknya. Panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, artinya sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi memiliki panjang gelombang yang lebih pendek. Ini adalah prinsip dasar yang berlaku untuk semua jenis gelombang. Misalnya, gelombang radio yang digunakan untuk penyiaran memiliki panjang gelombang yang jauh lebih panjang daripada cahaya tampak, yang menjelaskan mengapa kita tidak dapat melihat gelombang radio, tetapi dapat melihat warna pelangi. Gelombang radio dapat menembus dinding dan bangunan, sementara cahaya tampak tidak bisa. Memahami sifat-sifat gelombang ini sangat penting untuk menganalisis, memanipulasi, dan mengirimkan sinyal secara efektif. Ilmuwan dan insinyur menggunakan pengetahuan ini untuk mengembangkan teknologi yang memungkinkan kita berkomunikasi, mengirim data, dan bahkan mempelajari alam semesta. Dengan menyesuaikan parameter ini, kita dapat mengontrol bagaimana sinyal merambat, berapa banyak informasi yang dapat mereka bawa, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan. Misalnya, dengan mengubah frekuensi dan amplitudo, kita dapat mengoptimalkan sinyal untuk berbagai aplikasi, seperti komunikasi nirkabel dan transmisi data. Manipulasi ini membentuk dasar dari banyak teknologi yang kita andalkan setiap hari, mulai dari menyetel radio hingga mengirimkan data melalui kabel serat optik. Teknologi ini memungkinkan kita untuk tetap terhubung, berbagi informasi, dan mengakses berbagai layanan yang membuat hidup kita lebih mudah dan lebih efisien. Di dunia yang semakin terhubung ini, pemahaman tentang gelombang dan sinyal menjadi semakin penting. Ini adalah dasar dari revolusi digital yang kita alami saat ini, membuka jalan bagi inovasi dan kemajuan teknologi yang tak terbayangkan sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menyukai konten-konten informatif seputar dunia teknik elektro, maka channel Belajar Teknik Elektro adalah tempat yang tepat untuk Anda. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan wawasan tentang berbagai konsep, proyek-proyek menarik, dan perkembangan terbaru dalam bidang ini. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami agar tidak ketinggalan setiap video baru yang kami unggah. Jika Anda menemukan konten kami bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan tanda suka atau like dan berikan kami umpan balik atau komen tentang topik apa yang ingin Anda pelajari selanjutnya. Kami sangat menghargai kontribusi dan dukungan dari Anda semua. Ayo, bergabunglah dengan komunitas Belajar Teknik Elektro dengan menekan tombol subscribe sekarang. Dan mari kita eksplorasi bersama dunia menarik teknik elektro. Terima kasih atas dukungan Anda dan sampai jumpa di video-video berikutnya.